Pesawat tempur ringan Tejas buatan India disebut telah muncul sebagai pilihan utama bagi Malaysia. Negara Asia Tenggara tersebut seperti diketahui ingin mengganti armada jet tempurnya yang sudah tua. Ketua dan Direktur Pelaksana Hindustan Aeronautic Limited, R. Madhavan, mengatakan Malaysia telah mempersempit pilihannya ke pesawat India, meskipun dia mengakui ada persaingan ketat dari jet JF-17 buatan Cina dan Pakistan, FA-50 Korea Selatan, serta MiG-35 dan Yak-130 Rusia. Sebagai bagian dari paket, India telah menawarkan untuk mendirikan fasilitas maintenance, repair and overhaul atau MRO di Malaysia. Fasilitas ini untuk armada tempur Su-30 milik negara tersebut. Tawaran itu disebut menarik karena menurut Madhavan, Rusia sedang menghadapi kesulitan dalam pengadaan suku cadang untuk pesawat buatannya. Ini mengingat sanksi Barat terhadap Moskow. Madhavan mengatakan negosiasi hampir dalam tahap akhir. Dia yakin kesepakatan pembelian Tejas dengan Malaysia akan segera dicapai, kecuali terjadi perubahan politik. Eksekutif puncak raksasa kedirgantaran India ini menambahkan jika kesepakatan disegel, itu akan memberikan sinyal yang baik bagi calon pembeli pesawat yang lain. JF-17 diakui memang lebih murah, tetapi India yakin pesawat buatan Cina dan Pakistan tersebut tidak dapat menandingi parameter teknis varian Tejas Mk1A, terlebih ditambah dengan tawaran pemeliharaan armada Su-30 seperti yang diusulkan oleh India. Malaysia saat ini sedang mencari pesawat untuk menggantikan armada pesawat tempur MiG-29 Rusia yang sudah tua. Tidak jelas berapa jumlah pesawat yang akan dibeli Kuala Lumpur. Tejas yang diproduksi oleh HAL adalah pesawat tempur supersonik bermesin tunggal. Pesawat diklaim sangat gesit dan mampu beroperasi di lingkungan udara dengan ancaman tinggi. Pada Februari 2021 lalu, Kementerian Pertahanan India menyegel kesepakatan dengan HAL untuk pengadaan 83 pesawat tempur Tejas untuk Angkatan Udara India. India juga telah mulai mengerjakan Tejas versi Mk2 serta proyek ambisius untuk mengembangkan jet tempur generasi kelima. Saat ditanya apakah pasokan jet Tejas ke Angkatan Udara India akan terpengaruh jika HAL memenangkan kontrak dengan Malaysia, Madhavan mengatakan produksi pesawat akan ditingkatkan tergantung pada kebutuhan. Menurut rencana, HAL akan mengirimkan jet Mk1A ke Angkatan Udara India pada tahun 2025 dan 83 jet yang dipesan harus diserahkan pada tahun 2030. Sebagai informasi tambahan, kami pernah membuat tayangan yang membandingkan antara Tejas dan JF-17. Tayangan itu akan kami unggah kembali. Selamat menikmati. Pakistan dan India merupakan negara bertetangga yang memiliki hubungan tidak harmonis. Kedua negara pernah terlibat perang dan sampai saat ini ketegangan terus terjadi dengan beberapa kali pecah di sekitar perbatasan. Baik Pakistan maupun India menjadikan situasi ini sebagai dasar dalam membangun kekuatan militer mereka. Pakistan yang secara tradisional memiliki kekuatan di bawah India terus berjuang untuk meningkatkan powernya. Dengan bantuan penuh dari Cina, secara pelan Pakistan merangsek mengikis Jeddah dengan India. Salah satu yang menarik, dua negara ini sama-sama membangun jet tempur ringan. Bekerja sama dengan Cina, Pakistan telah sukses membangun dan menerbangkan JF-17 Thunder yang di Cina disebut sebagai FC-1 Kiaolong. India di satu sisi juga membangun jet tempur ringan yang dikenal dengan Tejas. Setelah berjalan berlarut-larut, pesawat mulai masuk ke layanan Angkatan Udara India. Dua petarung kecil ini akan sangat mungkin suatu saat bertemu dan bertempur di udara. Lantas, bagaimana perbandingan keduanya? Mari kita lihat dari berbagai sisi. Kita lihat dari sisi konfigurasi aerodinamis. Ada perbedaan yang jelas dalam bentuk dua pesawat. Kiaolong atau Thunder memiliki bidang ekor horizontal dan struktur aerodinamis konvensional, sedangkan Tejas tidak memiliki ekor horizontal segitiga. Kurangnya ekor horizontal adalah fitur unik dari Tejas sehingga mirip dengan seri Dassault Mirage.
Pesawat ini juga memiliki konfigurasi sayap delta yang merupakan kebalikan dari sayap delta normal dengan sudut sapuan bagian sayap luar lebih besar dari sudut sapuan bagian sayap dalam. Konfigurasi ini biasanya digunakan untuk menyeimbangkan kemampuan supersonik dan subsonik atau transsonik. Tejas memiliki sudut dari sumbu utama sayap yang memberikan kekuatan seluruh pesawat lebih besar dan meningkatkan kemampuan supersoniknya. Thunder memiliki konfigurasi sayap berbentuk trapesium dengan rasio aspek sayap yang lebih besar dan drag diinduksi lebih kecil. Oleh karena itu, pada ketinggian tinggi dengan kecepatan subsonik, seluruh pesawat memiliki rasio angkat yang tinggi. Sayap besar yang meluas di kedua sisi tubuh pesawat itu tidak hanya meningkatkan lift pesawat selama sudut serangan tinggi, tetapi juga membantu meningkatkan kemampuan manuver pesawat. Pusaran selama sudut serangan tinggi juga relatif stabil. Singkatnya, dalam peperangan udara konvensional pada ketinggian sekitar 8.000 meter dan kecepatan 0,8 hingga 1 Mach, Thunder akan melakukan lebih baik dalam hal akselerasi, memanjat, stabilitas, dan kemampuan tempur lainnya. Kelebihan Tejas terletak pada aspek rasio sayap rendah dan hambatan gelombang yang relatif rendah. Ini membuatnya unggul dari Thunder dalam kondisi supersonik. Kita lihat di desain inlet. Kedua pesawat memiliki asupan udara di kedua sisi, tetapi desain Thunder lebih baik karena lebih fungsional dan meningkatkan kemampuan stealth pesawat serta mengurangi berat. Tejas menggunakan lubang udara berbentuk V khas jet tempuringan. Lubang udara berkumpul bersama ke arah belakang melindungi bilah kompresor aksial mesin, mencegah hamburan radar, dan menambah kemampuan siluman. Intake udara oval ini mirip dengan FA-18 Hornet dengan struktur pengalir di sekitar mereka. Desain intake udara Thunder sedikit lebih imajinatif dan lebih maju, menggunakan Diverless Supersonic Inlet atau DSI. Struktur pemecah aliran digunakan di sekitar intake udara melalui penggunaan permukaan kompresi 3 dimensi untuk mengalihkan aliran udara pada kecepatan subsonik dan supersonik tinggi. Tidak ada lagi kebutuhan untuk lubang udara tambahan. Ini memiliki efek ke berat pesawat yang lebih ringan, mengurangi drag dan radar. Lalu bagaimana dari sisi bahan? Thunder dikembangkan dari Kiaolong khusus untuk ekspor. Untuk mengendalikan biaya, tubuhnya terutama dibangun dengan paduan aluminium, bukan material komposit yang lebih populer. Sementara Tejas telah menempatkan penekanan pada pengurangan berat badan hingga telah menggunakan banyak bahan komposit. Sebanyak 45% dari berat total pesawat itu terdiri dari bahan komposit. Ini mengurangi berat kosong badan pesawat sekitar 5,5 ton hingga hampir 1 ton lebih ringan dari Thunder. Pengurangan berat berarti dapat membawa lebih banyak bahan bakar dan beban yang lebih berat. Dari sisi sistem propulsi, meskipun mesin F414 Tejas unggul dalam hal fungsi, daya tahan, dan umur daripada mesin RD93 milik Thunder, tetapi mesin ini juga jauh lebih mahal. Pilihan mesin telah bermasalah dalam pengembangan kedua pesawat. Sedangkan dari sistem avionik, Tejas memiliki desain top-down dengan menggunakan line replaceable unit teknologi untuk memastikan koordinasi yang bagus. Sistem avionik Tejas dirancang oleh Prancis termasuk 2 komputer misi tinggi, sistem komunikasi, sistem pertahanan diri dan bimbingan, dan sistem penerbangan. Pesawat menggunakan sistem radar ELTA ALM2032 yang bekerja di kisaran X-band. Radar dirancang untuk misi udara ke udara dan misi serangan darat serta efektif dalam kisaran 37 hingga 75 km. Avionik Thunder juga memiliki desain top-down dengan komputer mengintegrasikan beberapa sistem termasuk display kokpit dan sistem kontrol, sistem manajemen tugas, dan sistem pengendalian tembakan. Pesawat dilengkapi dengan teknologi navigasi otonom dan dapat menyerang target darat, udara, dan laut. Pesawat ini dilengkapi dengan radar dan kontrol tembakan KRI-7 X-band yang memiliki mode mampu melacak 14 target udara dan darat dan memilih 10 target. Selain itu juga dapat melepaskan serangan di 2 target secara bersamaan. Untuk target sebesar 5 meter persegi, jangkauan di mode pencarian lockdown adalah 105 km.
Sistem penerbangan dari Tejas memiliki asal yang lebih rumit. Awalnya pesawat itu ditetapkan harus dilengkapi dengan sistem FADEC yang dikembangkan bersama Lockheed Martin dan India. Tetapi sebuah uji coba nuklir India menyebabkan sanksi yang diterapkan terhadap negara itu hingga mengakhiri usaha bersama Amerika dan India. India kemudian melihat keprodusen pesawat Rusia Mikoyan untuk membantu sampai sanksi dicabut pada tahun 2001. Lockheed Martin sekali lagi bergabung dengan proyek pengembangan. Proses yang panjang ini memperlambat pengembangan seluruh pesawat. Secara keseluruhan, bagian inti dari sistem diselesaikan oleh Lockheed Martin. Media India melaporkan sistem kontrol penerbangan adalah sistem kontrol fly-by-wire yang digunakan oleh F-16CD. Sistem kontrol penerbangan Kiaolong juga menggunakan sistem FADEC dengan dua backup sistem fly-by-wire. Sistem FADEC meningkatkan stabilitas di seluruh yaw and roll axis. Ini telah mengatasi beberapa kelemahan dalam aerodinamika untuk memungkinkan lebih banyak manuver. Sistem ini juga relatif rendah dalam hal harga. Dalam kemampuan tempur, tidak ada persaingan yang nyata antara dua pesawat. Thunder sepenuhnya telah dikembangkan dalam kemampuan tempurnya dengan kemampuan untuk menembak rudal udara ke udara SD-10, rudal anti kapal C-802AK, dan bom presisi. Tejas di sisi lain belum lama masuk layanan hingga belum mengembangkan secara penuh kemampuan tempurnya. Satu-satunya cara untuk membandingkan keduanya adalah untuk melihat senjata yang mungkin akan mereka bawa. Tejas dan Thunder dituntut memiliki kemampuan tempur yang komprehensif untuk memungkinkan mereka menggunakan beragam persenjataan. Senjata tetap pada kedua petarung adalah meriam pesawat 23 mm. Perbedaan antara mereka adalah bahwa meriam Tejas bersumber dari Rusia, sedangkan Thunder menggunakan varian Cina. Tejas memiliki 8 tiang senjata di seluruh badan pesawat dengan 3 di bawah setiap pesawat, 1 di bawah badan pesawat, dan 1 di bawah lubang udara di sisi kiri pesawat. Sementara Thunder memiliki 7 tiang eksternal dengan 2 di ujung sayap, 4 di bawah sayap, dan 1 di perut pesawat. Hal ini memungkinkan untuk membawa rudal dipandu radar SD-10 yang bisa menembak target di luar visual. Selain itu juga membawa rudal jarak pendek PL-9, rudal dipandu inframerah, serta rudal udara ke permukaan seperti anti kapal dan rudal anti radiasi, bom dipandu laser, dan bom curah. Pesawat ini juga dapat membawa 3 tangki bahan bakar berkapasitas tinggi dan dapat membawa total 3,6 ton bahan bakar eksternal. Tejas dilengkapi dengan rudal udara ke udara Python 4 Israel dan rudal homing jarak menengah dipandu radar Derby. Python 4 mirip PL-5II dalam hal kemampuan. Tetapi jangkauan rudal Derby jauh lebih pendek daripada SD-10 sehingga Thunder memiliki keunggulan dalam hal pertempuran di luar visual. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightjona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.